Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Saya dari kelas manajemen 2 Rek B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 9 sampai dengan 14 manajemen koperasi dan UMKM. Pengertian SHU itu sendiri yaitu sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh rapat anggota sesuai dengan AD atau ART koperasi. Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Semakin besar transaksi, usaha dan modal anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima. Nah, ini adalah istilah-istilah dalam SHU. SHU total adalah SHU yang terdapat pada neraca atau laporan laba rugi koperasi setelah pajak atau profit after tax. Transaksi anggota adalah kegiatan ekonomi jual beli barang atau jasa antara anggota terhadap koperasi. Partisipasi modal adalah kontribusi anggota dalam memberi modal koperasinya, yaitu bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha, dan simpanan lainnya. Yang selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh suatu organisasi. Menurut Edwin B. Filippo, manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dari pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja karyawan dengan maksud mencapai tujuan individu karyawan, perusahaan, atau organisasi secara masyarakat. Anggota koperasi. Anggota koperasi minimum harus 20 orang. Latar belakang anggota biasanya tidak sama, baik pendidikan, sosial ekonomi, kepercayaan atau agama, maupun tanggung jawab keluarga. Jika anggota koperasi lebih dari 20 orang, maka koperasi tersebut semakin besar sehingga sulit untuk mengordinasi dan mengorganisasi anggota yang makin banyak itu. Karena semakin beraneka ragamnya tingkat kepentingan dan motivasi masing-masing anggota. Karyawan koperasi. Karyawan koperasi adalah orang yang bekerja pada perusahaan koperasi tersebut dan yang melaksanakan usaha, melayani pelanggan, dan membantu pengurus dalam membuat pertanggungjawaban kepada pemilik koperasi. Mereka diberi gaji sesuai dengan prestasi kerjanya dan dengan perjanjian kerja yang disepakati bersama. Apabila usaha koperasinya masih kecil, maka karyawan yang diperlukan cukup hanya 2 atau 3 orang saja. Jika usaha koperasi semakin besar, maka semakin banyak karyawan yang diperlukan, di mana untuk mengaturnya bukan merupakan hal yang mudah. Dan untuk manajer koperasi ini sendiri, manajer adalah orang yang memegang jabatan tertinggi dari semua karyawan koperasi di mana dia bekerja, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan pengurus. Karena manajer adalah pemimpin dari semua karyawan, maka dia harus seseorang membuat kebijakan yang handal. Seseorang pemimpin yang
mampu menjadi koordinator yang baik bagi seluruh kegiatan koperasi. Seseorang pengawas yang bijaksana dalam mengawasi semua kegiatan usaha koperasi. Walaupun ada kepala bagian keuangan, namun manajer juga harus mempertanggungjawabkan keuangan koperasi kepada pengurus. Figur yang jujur dalam mengatur serta menggunakan dana yang ada secara efisien dan produktif. Kepemimpinan. Untuk konsep kepemimpinan itu sendiri, penerapan konsep kepemimpinan dalam organisasi koperasi adalah bagaimana karyawan dan anggota koperasi sebagai anggota kelompok kerja memperoleh pengarahan dan bimbingan untuk mencapai tujuan koperasi. Tanpa kepemimpinan yang baik tujuan individu, karyawan dan anggota koperasi tidak pernah bersinggungan dengan tujuan koperasi. Setiap individu secara antusias mengembangkan tujuan pribadi dan melupakan tujuan organisasi. Setiap individu, karyawan maupun anggota memiliki tujuan spesifik dalam memasuki koperasi serta untuk mencapai tujuannya itu masing-masing memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Berikut ini adalah 4 tipe gaya kepemimpinan menurut Harsey dan Blanchard. Gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas tinggi dan hubungan rendah. Gaya ini disebut sebagai tipe telling style, yaitu gaya kepemimpinan yang memiliki probabilitas sukses tinggi apabila berhadapan dengan kondisi taraf kematangan individu yang dipimpin adalah rendah. Gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas tinggi dan hubungan tinggi. Gaya ini disebut sebagai tipe styling style, yaitu gaya kepemimpinan yang memiliki probabilitas sukses tinggi apabila berhadapan dengan kondisi kematangan individu yang dipimpin adalah rendah sampai moderat. Yang selanjutnya itu gaya kepemimpinan dengan cara perilaku tugas rendah dan hubungan tinggi. Gaya ini disebut tipe participating style, yaitu gaya kepemimpinan yang memiliki probabilitas sukses tinggi apabila berhadapan dengan kondisi kematangan individu yang dipimpin adalah moderat sampai tinggi. Selanjutnya gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas rendah dan hubungan rendah. Gaya ini disebut sebagai tipe delegating style, yaitu gaya kepemimpinan yang memiliki probabilitas sukses tinggi apabila berhadapan dengan kondisi taraf kematangan individu yang dipimpin adalah tinggi. Koperasi simpan pinjam. Manajemen usaha simpan pinjam. Kegiatan usaha simpan pinjam dari KSP atau USP meliputi kegiatan penarikan atau penghimpunan dana dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman. Secara garis besar, kegiatan tersebut dapat dibedakan menjadi 1. Pada satu sisi, dana simpanan yang terkumpul harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan. Berarti terjadi arus dana keluar dan akan kembali diterima secara bertahap pada masa yang akan datang. 2. Pada sisi lain, KSP atau USP harus mampu melayani anggota penyimpan yang hendak menarik kembali simpanannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Jenis-jenis simpanan. Yang pertama itu simpanan pokok atau KSP. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan atau sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota. Simpanan wajib atau KSP. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu
dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota. Tabungan koperasi. Tabungan koperasi adalah simpanan pada koperasi yang penyotorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan oleh anggota yang bersangkutan atau kuasanya dengan menggunakan buku tabungan koperasi setiap saat pada hari kerja koperasi. Jenis-jenis pinjaman berdasarkan jangka waktu. Pertama, pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Misalnya, pinjaman untuk membiayai kelancaran operasi usaha termasuk pula pinjaman modal kerja. Pinjaman jangka menengah, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya 1 sampai dengan 3 tahun. Biasanya pinjaman ini untuk menambah modal kerja, misalnya untuk membiayai pengadaan bahan baku. Pinjaman jangka menengah dapat pula berbentuk pinjaman investasi. Pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh tempo melebihi 3 tahun. Misalnya pinjaman investasi, yaitu pinjaman untuk pengadaan sarana atau alat produksi. Untuk jenis-jenis pinjaman berdasarkan sektor usaha yang dibiayai, yaitu perdagangan, industri, pertanian, peternakan, dan jasa. Untuk syarat-syarat pinjaman itu sendiri, dalam upaya menekan risiko pinjaman yang mungkin timbul, maka calon nasabah peminjam paling tidak diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama itu anggota dan calon anggota KSP atau USP bertempat tinggal di wilayah bersangkutan. Yang kedua, mempunyai usaha atau penghasilan. Yang ketiga, mempunyai simpanan aktif, baik berupa tabungan maupun simpanan berjangka, dan telah berjalan minimal 1 bulan. Untuk jaminan itu sendiri, untuk jaminan simpanan ini tidak sama seperti bank. Jaminan pinjaman pada KSP atau SP bukan merupakan hal yang sangat utama. Namun, apabila hal tersebut diterapkan, seyogiannya tidak mengabaikan tujuan koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota. Apabila KSP atau SP akan menerapkan jaminan sebagai suatu keharusan, jaminan pada umumnya merupakan kekayaan berharga milik nasabah, seperti barang-barang elektronik, surat bukti kepemilikan kendaraan, tanah, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, pengertian UMKM dan UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Menurut Rujito, UMKM merupakan usaha kecil yang membantu perekonomian Indonesia. Dikatakan membantu perekonomian Indonesia disebabkan karena dengan melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru, serta juga meningkatkan devisa negara dengan melalui pajak badan usaha. Untuk ciri-ciri UMKM yang pertama yaitu tempat usaha bisa berpindah-pindah, tidak tetap berada di suatu tempat. 2. Jenis barang yang dijual bisa berubah sewaktu-waktu. Belum ada SOP ketat yang mengatur hal ini. Administrasi keuangan sederhana. Terkadang keuangan pribadi dan keuangan perusahaan masih disatukan. Yang keempat, kebanyakan belum memiliki legalitas usaha. Yang kelima, belum ada sistem ketat dan sistematis yang mengatur masalah SDM di dalam badan usaha. Untuk jenis UMKM ini, yang pertama yaitu kuliner. Kuliner merupakan suatu usaha yang bergerak dalam segala macam bidang makanan dan minuman. Kuliner tersebut dapat dijadikan sebagai UMKM jika usaha penjualan makanan itu masih dalam lingkup UMKM yang mengutamakan penjualan dalam jumlah mikro atau kecil. Yang kedua yaitu fashion and cosmetic.
Fashion merupakan suatu usaha di bidang pakaian, di mana salah satu dari kebutuhan pokok manusia ialah pakaian. Usaha fashion ini merupakan usaha yang menjanjikan disebabkan karena tiap-tiap orang membutuhkan pakaian. Perbedaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam perekonomian Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha pun sudah diatur dalam payung hukum berdasarkan undang-undang. Untuk usaha mikro, merupakan suatu badan usaha dikatakan ialah sebagai masuk kriteria usaha mikro jika mempunyai kekayaan bersih di bawah 50 juta per bulan. Dalam hal tersebut, bangunan dan juga tempat usaha tidak masuk hitungan. Jenis usaha mikro diantaranya yaitu warung nasi, tukang cukur, tambal ban, peternak lele, warung kelontong, peternak ayam, dan sebagainya. Usaha kecil. Yang dikatakan sebagai usaha kecil ialah merupakan sebuah usaha yang dikelola oleh perorangan dan juga bukan dengan melalui badan usaha. Kriteria usaha kecil ialah sebagai usaha mikro jika mempunyai atau memiliki kekayaan bersih di bawah 300.000 per tahun. Pada hakikatnya, usaha kecil ini digolongkan menjadi 3 macam jenis diantaranya. Yang pertama, industri kecil, contohnya seperti industri logam, industri rumahan, industri kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, perusahaan berskala kecil, contohnya seperti koperasi, minimarket, serba, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu usaha informal, contohnya seperti pedagang kaki lima dengan menjual sayur, daging, dan sebagainya. Usaha menengah dikatakan sebagai usaha menengah jika keuntungan bersih badan usaha itu tidak lebih dari 500.000 per bulan. Perhitungan itu tidak termasuk kekayaan tenaga serta juga bangunan. Yang pertama, usaha perkebunan, peternakan, pertanian, kehutanan skala menengah. Usaha perdagangan skala besar yang melibatkan aktivitas atau kegiatan di ekspor impor. Yang ketiga, usaha ekspedisi muatan kapal laut, garmen, serta juga jasa transportasi seperti bus dengan jalur antar provinsi. Yang keempat, usaha industri makanan, minuman, elektronik, serta juga logam. Yang kelima, usaha pertambangan.